Oke, sekarang kita akan masuk kepada subbab terakhir yang akan dibahas pada bab 1, yaitu subbab 1.4 gitu ya, yang membahas tentang himpunan AS. Atau apa? AS itu adalah himpunan semua pemetaan bijektif gitu ya, dari S ke S, atau biasanya ini disingkat himpunan semua pemetaan bijektif pada S gitu. Jadi kalau kita tulis secara matematis, AS itu adalah himpunan F dari S ke S, di mana F-nya itu bijektif gitu ya. Itu yang akan kita bahas gitu. Nah, dari situ gitu ya, misalkan kita kasih contoh ya, AS itu seperti apa. Misalkan kita punya S itu himpunan isinya cuma 3 unsur, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti ada berapa banyak nih fungsi bijektif pada S atau fungsi bijektif dari S ke S. Kita bisa buat gini kan. Misalkan F1 itu gitu ya, fungsi dari S ke S, di mana apa? Kita buat saja seperti ini ya. Gitu ya, 1, 2, 3, ini 1, 2, dan 3, karena satu-satu pada, artinya semuanya punya pasangan. Gitu ya, dan satu-satu. Berarti misalkan yang pertama kita bilang 1 ke 1, terus kemudian 2 ke 2, dan kemudian 3 ke 3, gitu kan ya. Terus setelah itu yang kedua, kita lihat ada berapa banyak nih. 1, 2, 3. Bisa satunya ke 1 tetap. 2 ke 3. 3 ke 2. Gitu ya. Ini dari S ke S. Terus ada lagi tidak? Ada. Gitu ya. Kita cek gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 misalkan, 2 yang tetap kedua. 1 ke 3. 3 ke 1. Oke. Gitu ya. Terus kalau F4, yang keempat apalagi, ini tetap dari S ke S ya. Terus yang keempat, misalkan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3-nya tetap ke 3. Satunya ke 2, 2 ke 1. Masih beda dengan yang lain ya. Oke. Terus F5, ini gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misalkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Gitu ya. Ini terus F6 itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, satunya ke 3, 2-nya ke 1, 3-nya ke 2. Gitu ya. Nah, dan kita cuman punya 6. Berarti AS-nya isinya apa saja ya? AS-nya untuk S yang demikian, kita misalkan ini S topi gitu ya, berarti AS topi ya isinya ya ini F1, F2 sampai F6. Semua pemetaan bijektif pada himpunan S. Nah, coba perhatikan ya. Ini kita punya S-nya ada 3. Ketika S-nya ada 3, kita punya ada 6 pemetaan bijektif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau S-nya itu himpunan dengan banyaknya unsur atau kardinalitasnya N? Ada berapa banyak nih pemetaan bijektif pada S? Yuk, gitu ya, mulai dipikirkan ya. Oke, itu contoh dari himpunan AS. Nah, kita akan masuk kepada lema 141 gitu ya. Lema 141. Lema 141 itu bunyinya seperti demikian gitu ya. Gitu ya. Himpunan AS memenuhi sifat berikut. Gitu. Sifat yang pertama apa? Ya, untuk setiap dua unsur, dua fungsi di AS, maka apa? Komposisinya juga di AS. Terus yang kedua, oke, asosiatif ya. Untuk setiap 3 unsur di AS, maka kita komposisikan G dengan H dulu, baru dengan F, sama saja dengan kita komposisikan F dengan G dulu, baru dengan H.
Terus yang ketiga, oke, yang ketiga itu terdapat identitas, gitu ya, pemetaan identitas di AS, sehingga apa? Sehingga untuk setiap fungsi di AS berlaku demikian ya. Berlaku IS komposisi F sama dengan F komposisi IS sama dengan F. Dan yang terakhir, untuk setiap fungsi di AS, gitu ya, terdapat suatu fungsi lain di AS, gitu ya, sehingga komposisi kedua buah fungsi sebaliknya itu sama saja dengan fungsi identitas di S. Sorry, I-nya I kecil ya. Fungsi identitas di S. Nah, biasanya si G ini notasinya apa? G ini notasinya sama saja dengan F inverse. Gitu. Oke, kita akan periksa. Nomor 1 jelas. Nomor 1 jelas berdasarkan apa? Lema 133 ya. Kalau teman-teman masih ingat, komposisi dua buah pemetaan bijektif itu tetap bijektif. Dan ini berarti apa? Untuk menjawab ini ya, berarti apa? F komposisi G itu kan fungsi dari SKS. Dan ini bijektif, ya berarti ada di AS dong. Karena AS itu adalah apa? Himpunan semua pemetaan bijektif pada S. Oke. Yang satu beres. Yang dua. Yang kedua, oke, komposisi ini sudah memenuhi ya. Ini kalau tidak salah, komposisi ini memenuhi, sudah dibuktikan pada lema 131. Gitu ya. Ini sudah kita buktikan pada lema 131 dengan menggunakan apa ya? Sudah kita pilih saja semuanya. Kan kalau di lema 131 kan hanya dari S. H itu fungsi dari himpunan S ke T, ada himpunan T ke U, himpunan U ke V. Kita samakan semua. Himpunan T sama dengan S, himpunan U sama dengan S, himpunan V sama dengan S. Dan di situ kan fungsi secara umum ya. Berarti kalau fungsi bijektif kan salah satu jenis fungsi. Berarti berlaku juga. Berarti beres yang kedua ya. Yang ketiga, oke, kita tahu yang ketiga juga sudah ya. Karena apa? Fungsi identitas itu dari S ke S. Dan ini fungsi bijektif. Berarti fungsi bijektif ada di AS. Gitu kan? Terus sudah dibuktikan juga pada lema berapa ya? Pada lema 135. Gitu ya. Ini sudah dibuktikan pada lema 135. Gitu ya. Dengan kita ambil himpunan T-nya sama dengan S, kita sudah mendapatkannya. Gitu ya. Oke, yang D ini juga sudah dibuktikan ternyata pada apa? Pada D-nya ini juga sudah dibuktikan pada apa? Lema 134. Kalau lema 134 itu kan F-nya dari S ke T, gitu ya. Ya kita pilih saja T-nya ini sama dengan S. Selesai. Kita punya nanti inverse, dan ternyata komposisinya sama dengan identitas. Selesai, gitu ya. Di lema 141 kita tidak perlu buktikan, karena semuanya kita hanya menggunakan lema sebelumnya. Tapi tolong ya kalian tuliskan secara rapih bagaimana. Saya cuma kasih gambarannya. Kalau bisa kalian tuliskan juga supaya membentuk cara berpikir matematis. Itu ya. Oke. Setelah lema 141, kemudian masuk kepada definisi faktorial ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu definisi faktorial. Ya, definisi faktorial gitu ya. Untuk gitu ya. Untuk n itu bilangan positif gitu ya. Didefinisikan apa? N faktorial itu sama 1 kali 2, 3 kali sampai N. Gitu ya. Ini kayaknya teman-teman sudah pernah dapat toh. Ya kalau 5 faktorial ya berarti 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Itu 120 gitu ya, dan seterusnya. Nah,
pada lemma 142, baru kita masuk ya ke pertanyaan yang sebelumnya yang sudah saya berikan. Gitu ya. Tadi kalau kita punya himpunan S-nya 3, ada sebanyak 6. Kalau N ada sebanyak berapa? Nah, itu dijawab pada lemma 142. Lemma 142 dibilangnya apa? Jika kita punya S itu punya N elemen, ya. S itu memiliki N elemen, N unsur, gitu ya, maka himpunan AS, gitu ya, kardinalitasnya ada sebanyak N faktorial. Gitu ya. Oke. Caranya bagaimana? Buktinya bagaimana? Nah, itu yang pertama, S-nya sebanyak N unsur ya, misalkan. Misalkan S itu adalah himpunan 1, 2, sampai N. Gitu ya. Oke, atau kita bilang S itu ada S1, S2, sampai Sn. Gitu ya, kita tidak tahu S-nya ini apa, yang penting himpunan dengan N unsur. Nah, kemudian AS itu apa? AS itu adalah himpunan semua fungsi bijektif dari S ke S, gitu kan ya. Yang pertama, kita coba buat, ini kita punya himpunan S, ini himpunan S, gitu ya. Ini ada 1, 2, dan seterusnya sampai N. Ini juga 1, 2, dan seterusnya sampai N. Sorry, S1, S2, sampai Sn. Gitu ya. Nah, yang pertama, gitu ya, yang bisa kita buat adalah kita tentukan dulu, gitu ya, pasangan dari S1. Gitu ya. Yang pertama, S1 ini bisa berpasangan dengan S1 lagi, atau kalau tidak, bisa dengan S2, atau sampai seterusnya sampai Sn. Gitu ya. Jadi untuk S1 ini kita punya N buah pasangan N buah kandidat pasangan yang mungkin untuk S1. Betul tidak? Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Berarti untuk S1 ada N buah. Nah, untuk S2 bagaimana? Nah, untuk yang S2, ketika S1 sudah memilih salah satu dari N buah kandidat ini, berarti karena ini pemetaan bijektif, maka apa S2 ini hanya boleh berpasangan dengan yang lain selain pasangan S1. Gitu. Berarti karena himpunan S ini ada sebanyak N, dan S1 sudah berpasangan dengan salah satu dari S1, S2, sampai Sn, berarti S2 cuma boleh punya N kurang satu kemungkinan. Ya, gitu. Nah, nanti dan seterusnya kalau S3, S3 juga tidak boleh berpasangan dengan pasangan S1 dan S2. Gitu kan? Berarti artinya apa? S3 punya berapa banyak kemungkinan? Punya N kurang 2 kemungkinan. N-2 kemungkinan. Sampai yang terakhir, ya, sampai yang terakhir pada Sn, gitu ya. Sampai yang terakhir pada Sn, karena S1, S2, sampai Sn kurang 1 sudah punya pasangan, berarti kita tinggal ada berapa lagi unsur yang belum punya pasangan? Tinggal 1, gitu kan? Karena sudah sebanyak N-1 unsur pada daerah asal atau domain yang sudah punya pasangan. Artinya karena pasangannya berbeda, karena bijektif ya, karena fungsinya bijektif, berarti kita sudah punya N-1 pasangan yang berbeda. Berarti tinggal berapa lagi unsur yang belum berpasangan? Tinggal 1 untuk si Sn. Berarti tinggal terakhir 1. Gitu ya. Berarti berapa banyak fungsinya? Ya, S1. Jadi beberapa banyak fungsi pada AS itu sama saja dengan apa? Banyaknya cara kita memasangkan S1 ke N buah unsur, dan S2 ke N-1 unsur, S3 ke N-2 unsur, sampai Sn ke 1 unsur. Berapa banyak caranya? Ya tinggal dikalikan, gitu ya. Berarti N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, sampai 1. Ini sama saja dengan apa? N faktorial. Oke. Dengan demikian, lemma 142 terbukti. Oke, sampai sini tugas untuk kalian, tolong kerjakan tugasnya, tugas
Selalu ada tugasnya. Tugasnya itu kerjakan soal nomor 5 halaman 19. Ini soal latihannya. Soal latihan subbab 1.4. Gitu ya. Cukup satu nomor, soal nomor 5 ya. Nanti dengan ditambah dengan yang sebelumnya. Terus kemudian nanti tolong dikumpulkan pada batasnya hari Minggu jam 23.59 Wita. Hari Minggu tanggal 13 kalau tidak salah. Oke, hari Minggu tanggal 13 ya. Batas pengumpulannya hari Minggu tanggal 13 September jam 11.59 malam waktu Indonesia Tengah. Gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih.